Pada tahun 80-an, meminjam uang ke bank atau mengkredit kendaraan, baik motor ataupun mobil, itu relatif susah. Hanya bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap, baik pekerjaan swasta ataupun pegawai negeri. Juga bagi mereka yang memiliki jaminan, barulah akan memperoleh pinjaman dan kreditan. Lain dulu, lain sekarang. Pinjaman hari ini ditawarkan di mana-mana. Kredit kendaraan ditawarkan setiap hari. Buktinya, jika kita melewat stopan, seringkali ada orang yang membagikan brosur. Isinya penawaran kredit kendaraan dan tawaran pinjaman. Bahkan agar orang mau meminjam, lalu diiming-imingi dengan istilah pinjaman tanpa agunan. Fakta ini, jika dilihat secara sepintas, menggambarkan kepada kita bahwa terjadi tren perubahan pola pikir masyarakat. Jika zaman dahulu kala, karena susahnya meminjam, masyarakat cenderung menabung, kemudian dia membelikan secara cash. Lain sekarang. Sekarang karena meminjam itu relatif mudah, maka orang meminjam dulu, kemudian ia mencicil. Sebagai ilustrasi, pada zaman dahulu kala, ketika membangun rumah, itu mencicil dulu. Ia membuat pondasi. 1 tahun kemudian naik bata. 1 tahun kemudian naik genting. Hingga akhirnya rumah itu beres 10 tahun. Disitulah ia merasa bahagia. Hari ini berubah. Pinjam dulu. Buat rumah dulu. Setelah itu nyicil. Jadi pada dasarnya antara zaman dahulu kala dengan hari ini sama-sama nyicil, cuma bedanya nyicil dulu kemudian cash. Sekarang cash dulu, ada dulu, baru nyicil. Nah, yang menjadi pusing itu sebenarnya bukan minjamnya, bukan tanpa agunannya, tetapi cicilannya. Cicilan itulah yang terkadang membuat orang menjadi pusing 7 keliling. Karenanya, sebagai seorang muslim, jika tidak terdesak, hindarilah meminjam. Terlebih meminjam kepada lembaga-lembaga yang cenderung itu diistilahkan dalam bahasa agama dengan rentenir. Yang kedua, yang perlu kita renungkan, sebaik apapun lembaga yang memberikan pinjaman, pada dasarnya ia ingin memperoleh keuntungan. Karenanya tidak ada satupun lembaga keuangan yang memberikan pinjaman tanpa cicilan. Pasti ada cicilan, pasti ada tambahan. Walaupun itu lembaga ekonomi atau keuangan syariah, pasti ada tambahannya. Karena memang pada dasarnya untuk mencari keuntungan. Nah, sekali lagi, dengan fakta seperti itu, kita selaku umat Islam harus mengukur diri. Jangan sampai kita merasa dipermudah karena tidak adanya agunan atau dan lain sebagainya. Karena pada faktanya yang berat bagi kita adalah pada saat mencicilnya. Kalau memang betul-betul mampu, carilah lembaga yang syariah. Yang kedua, ukur diri kita mampu tidak untuk mencicilnya.
Terakhir, jika kita mencoba merenungkan dan menghubungkan fakta ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kebaikan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meminjamkan kepada seluruh umat manusia miliknya. Manusia diberi pinjaman umur, manusia diberi pinjaman status, manusia diberi pinjaman harta, umur dan lain sebagainya. Itu berbatas waktu. Pada waktu yang sudah ditetapkan, Allah akan mengambilnya. Namun berbeda antara Allah dengan manusia. Ketika Allah memberikan amanah dengan memberikan pinjaman kepada manusia, baik itu harta, tahta, dan lain sebagainya, Allah tidak menuntut cicilan. Karena memang kalau kita mencicil tidak akan tercicil. Kebaikan Allah itu sangat luar biasa. Yang dituntut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pinjaman yang diberikannya, amanah yang diberikan kepada setiap manusia itu harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diberi amanah harta, dalam harta itu ada hak fakir miskin. Hak fakir miskin itulah yang dituntut oleh Allah agar ditunaikan. Jika tidak, Allah akan marah.